Banyak orang di dalam kesombongannya, dia mengatakan Allah itu Maha Tahu, tidak perlu berdoa. Justru saudara, ketika kita tahu Allah itu Maha Tahu dan mendorong kita untuk berdoa, itu menunjukkan kita beriman kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan saya boleh berada di tengah-tengah saudara untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Gembala, Pendeta Alex dan majelis yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada yang bertanya, kapan kamu datang? Berarti kalau bertanya seperti itu, pasti tidak tahu kapan saya datang. Ya, kan tidak ada yang tahu masih bertanya. Ya bisa aja sih kalau sekadar basa-basi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya bertanya kepada saudara, saudara tahu enggak untuk apa saya ada di atas mimbar ini? Ada yang tahu? Untuk apa? Ya sudah tahu lah Pak, yang mau menyampaikan firman Tuhan. Ya betul. Tapi kalau saya bertanya kepada saudara, saudara tahu tadi pagi bangun jam berapa? Saudara bilang, tahu lah Pak, jam 6. Karena ada waker. Tidak, tadi saya santin, pan sudah bangun. Nah, kenapa tidak bisa tidur? Mau ketemu pendeta Anggung. Ya saudara akan bilang begitu. Tahu bangun karena ada waker. Tapi saya mau bertanya kepada saudara. Apakah saudara tahu saudara tadi malam tertidur jam berapa? Bukan tidur, tapi tertidur. Ada yang tahu? Pasti saudara mengatakan, pasti saya tidak tahu. Tidur saya tahu jam 10, tapi tertidurnya saya tidak tahu. Karena kenyataannya ada orang yang begitu, jam 10 saya harus tidur. Tapi sudah di atas tempat tidur, bulak sana, bulak sini, bulak sana, bulak sini. Ya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak tertidur-tidur juga dia. Terpaksa harus minum obat, baru tertidur. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini memberitahukan kepada kita sesungguhnya kita adalah orang yang tidak maha tahu. Betul? Saudara tahu berapa mobil parkir di bawah? Siapa yang sekarang jaga mondar mandir? Saudara pasti mengatakan saya tidak tahu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bukan orang yang maha tahu. Suatu hari ada seorang guru filsuf bernama Hillel. Dia sangat bangga sekali karena dia mempunyai seorang murid yang sangat cerdas seperti saudara. Namanya Maimon. Saudara, Hillel ini sangat puas atas perkembangan pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya Hillel. Sampai suatu kali si murid mengatakan demikian, saking cerdasnya, guru, Tuhan itu kan maha tahu. Kalau dia sudah maha tahu, untuk apa kita berdoa? Bukankah dia akan memberikan apa yang kita butuhkan sebelum kita minta? Kan dia maha tahu, untuk apa lagi kita bermohon kepada dia? Bukankah dia sudah mengatur segala-galanya? Dia mengatakan, apakah doa bisa mengubah Tuhan yang abadi? Apakah doa bisa mengubah segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan? Saudara mendengar cerita ini, Hillel ini sangat sedih sekali. Dia mengatakan, mengapa murid saya yang sudah berubah begini? Cerdas, tetapi dia berubah banyak. Suatu hari Hillel ini duduk di sebuah pohon, termenung dengan muka yang sedih. Lalu kemudian Maimon datang lihat, dia melihat gurunya sangat sedih, dia pun ikut sedih. Lalu berkata, guru, mengapa engkau sedih? Aku punya seorang teman, seorang petani. Dulunya dia giat sekali bekerja. Tetapi belakangan ini dia mengatakan, aku akan meninggalkan bajakku dan saya tidak mau lagi berkebun, bertani. Aku ingin hidup seperti sekarang ini. Bukankah Tuhan itu maha tahu? Bukankah dia adalah maha kuasa? Dia akan menyediakan segala sesuatu yang keperlukan. Bahkan dia akan menyediakan satu meja untuk saya bisa makan.
Lalu Maimun mengatakan, "Guru, bukankah temanmu itu telah mencobai Tuhan?" Benar sekali, temanku itu telah mencobai Tuhan. Tapi aku sedang berbicara tentang engkau, Maimun. Engkau dengan kesombonganmu, engkau menganggap bahwa tidak perlu lagi ada doa. Dia dengan kemalasannya menganggap tidak perlu lagi berdoa. Bukankah doa itu sama dengan bekerja? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak di dalam kehidupan kita. Entah itu kepintaran kita, pengalaman kita, kesuksesan kita, pengetahuan kita, bahkan kesombongan kita, menganggap doa itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan untuk keadaan sekarang. Saudara, mungkin kita adalah orang yang banyak tahu. Mungkin, saudara. Sehingga setiap kali pembicaraan saudara boleh nimbrung. Saudara boleh berdebat. Saudara bisa memberikan pendapat, bahkan saudara menguasai alam pembicaraan, diskusi. Seolah-olah kita adalah orang yang tahu segala-galanya. Sampai orang mengatakan, kalau ada dia, pokoknya kita ini tidak ada artinya apa-apa. Semuanya dia yang paling tahu. Namun saya mengingatkan kembali kepada kita, sekalipun kita banyak tahu, tetapi kita bukan orang yang maha tahu, bukan? Siapa yang tahu bahwa kalau saudara pulang nanti, saudara tidak bisa mendapatkan mobil Grab dan saudara terpaksa naik becak? Atau saudara mungkin sedang memesan mobil Grab atau mobil Gojek. Tahukah saudara pelat berapa yang akan menghampiri saudara? Saudara mengatakan saya tidak tahu. Nanti saja lihat, setelah aplikasi ada baru saya lihat. Oh, itu nomornya. Saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa kita bukanlah orang yang maha tahu. Kita terbatas dan sebatas hanya tahu saja. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan memuji diri tentang hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana mungkin kami tahu jalan ke situ? Thomas, seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang bergaul karib dengan Tuhan Yesus, mungkin Yesus sudah menceritakan isi hatinya. Toh dia mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Bagaimana kami tahu jalan ke situ kalau engkau tidak beritahukan kepada kami? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita banyak tahu. Mungkin pengetahuan kita mengalahkan teman-teman kita. Tapi nyatanya kita bukan serba tahu. Ini memberitahukan kepada kita hanya ada satu pribadi yang maha tahu. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah bukan orang yang maha tahu, maka secara bersamaan kita akan mengakui ada satu pribadi yang maha tahu. Dan itu bukan saya, bukan dia, dan bukan kamu. Itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga firman Tuhan memberitahukan kepada kita, engkau tahu, engkau mengetahui ketika aku duduk, aku berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Inilah menjadi perenungan kita di dalam Mazmur 139. Saudara boleh membaca nanti di ayat 1 sampai ayat 18. Di sana memberitahukan doa kepada Allah yang maha tahu. Dan salah satu ayatnya berkata demikian, engkau mengetahui ketika aku duduk, berdiri, pikiranku dari jauh. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga 20 bagian B berkata demikian, sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang maha tahu. Bukan saya, bukan kamu, dan bukan dia, tetapi dia itu adalah Allah yang maha tahu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, harus ada pengakuan seperti ini di dalam hidup saudara dan saya. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, sebanyak pengalaman apapun saudara, kita harus mengakui kita bukan maha tahu.
Hanya ada satu pribadi yang maha tahu, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara bahwa Allah itu maha tahu, sebatas mana pengetahuan Allah itu? Sejauh mana pengetahuan Allah itu? Saudara, saya coba mengambil beberapa ayat ini. Masih banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang memaparkan kepada kita tentang Allah yang maha tahu. Allah mengenal dirinya sendiri. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 berkata demikian, kepada kita Allah menyatakannya oleh rohnya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu hanya Allah sendiri yang mengetahui tentang dirinya. Dan Allah mengerti jelas siapa dirinya. Dan tidak seperti kita, bukan? Kepada diri kita sendiri kita masih banyak tidak mengenal. Bukankah kita sering mendengar orang berkata, iya ya, kenapa saya harus kecewa dengan dia? Bodohnya saya ya. Mengapa saya harus iri hati sama dia? Iya ya, dongok-dongoknya saya ya. Kenapa saya harus seperti ini? Itu berarti saudara, kita tidak mengenal diri kita. Dan Allah mengatakan Allah mengenal dirinya. Kalau Allah mengenal dirinya dan kita tidak mengenal diri kita, maka sepatutnya dan sewajarlah kalau kita mengatakan aku mau percaya kepada Allah yang mengenal diriku. Saudara, Allah tahu apa yang terjadi. Yesaya 46 ayat 10 berkata demikian, akulah yang memberitahukan dari awal mulanya hal-hal yang terakhir, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bahkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin sebentar kita akan mendapatkan satu bonus dari sebuah perusahaan atau bank. Sebelum kita disampaikan, Tuhan sudah tahu, saudara. Karena dia tahu apa yang akan terjadi. Termasuk mungkin hal-hal yang tidak kita senang akan terjadi. Saudara, Allah adalah Allah yang mau tahu. Dia tahu segala sesuatu di alam. Mazmur 147 ayat 4 berkata demikian, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya satu persatu. Semua bintang-bintang dia tahu dan dia punya namanya sendiri-sendiri. Dan dia telah memberikan namanya sendiri-sendiri. Saudara, sebenarnya menurut saya, saudara di hadapan Allah punya nama sendiri. Kebetulan saja orang tuamu memberikan nama itu kepada saudara. Ya, saya dipanggil sebagai Imuse atau pendeta Anggung. Di hadapan Tuhan saya percaya Tuhan punya nama untuk saya sendiri. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes mengatakan Tuhan memanggil domba-dombanya menurut nama-namanya sendiri. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu. Ya, Tuhan mengerti apa yang ada di dalam alam ini. Saudara, Tuhan juga tahu jalan hidup orang. Amsal 5 ayat 21 berkata demikian, karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan semua langkah orang diawasinya. Jalan kita terbuka di hadapan Tuhan. Saudara duduk di sini, pakai baju apa, hatimu seperti apa, pikiranmu seperti apa, sebentar saudara akan duduk atau berdiri, Tuhan tahu. Dan dia sedang mengawasi setiap jalan kita, memberikan suatu awasan buat kita. Oi teman-teman, saudara-saudaraku, jangan melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan tahu dan mengawasi langkah hidup kita. Saudara, dia tahu apa yang menjadi miliknya. Kita semua dia tahu, saudara. Bahkan berapa jumlahnya dia tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengerti penderitaan orang-orang percaya. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 mengatakan demikian. Sesungguhnya aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah memperhatikan kesengsaraanku umatku di tanah Mesir. Kalau hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, sesungguhnya Tuhan tahu apa yang saudara alami dan menderita apa. Sebelum saudara ceritakan kepada saya, kepada teman, kepada siapapun, Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan dan penderitaan apa yang saudara alami. Sering kasih dalam Tuhan karena dia adalah Allah yang maha tahu. Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan ingin memberitahukan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk kita mengakui Tuhan engkau maha tahu. Saudara, Tuhan tahu rincian kebutuhan kita. Sebelum kita menyebutkan satu persatu, Tuhan
tahun ini anakku masuk kuliah. Kebutuhan dananya sekian M. Tuhan, hari ini anakku satu lulus SMP, satu lulus SMA, satu masuk kuliah. Kebutuhan uang sekolah sekian. Sebelum kita rincikan, Tuhan sudah tahu. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat ke-8. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepada Dia. Luar biasa Tuhanmu, bukan? Dia mengetahui segala-galanya, bukan? Apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang bertanya, loh kalau Tuhan itu sudah maha tahu, ya langkah kita 1 langkah atau 3 langkah sudah Tuhan tahu, kebutuhan kita Tuhan tahu, kok masih harus berdoa? Apakah kita harus masih berdoa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, harus berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalaupun Tuhan itu maha tahu, kita tetap harus berdoa. Kenapa, saudara? Yang pertama adalah karena itu perintah atau kehendak Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 1 berkata demikian. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan sebagai suatu penegasan bahwa sekalipun Dia adalah Allah Maha Tahu, panggilan saudara dan saya dan kita semua adalah untuk berdoa. Karena itu perintah dan kehendak Tuhan. Lukas 22 ayat 40 berkata demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Yesus memerintahkan saudara dan saya hari ini untuk berdoa, sekalipun Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, alasannya mengapa kita masih berdoa kalau kita tahu Tuhan itu Maha Tahu, yaitu sebuah pengakuan bahwa kita memerlukan petunjuk dari Allah. Karena kita tidak tahu di depan seperti apa, di belakang seperti apa, besok seperti apa, lusa seperti apa, maka kita minta petunjuk Tuhan melalui doa. Itulah sebabnya di tengah-tengah ketidakmahatahuan kita, di dalam pengakuan kita kepada Allah yang Maha Tahu, kita dipanggil untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 19 berkata demikian. Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Lalu Tuhan memberikan jawaban kepada Daud. Saudara, artinya apa saudara? Kita membutuhkan petunjuk Tuhan. Sekalipun Tuhan itu Maha Tahu. Satu kali saudara, saya waktu kuliah, biasa saya dari Malang ke Bandung. Nah, ke Malang tujuannya adalah ketemu sama istri ini. Ya, ke sana saya samperin dia, lalu kemudian saya pergi ke Bandung. Ya, jadi Makassar ke Malang, nanti Malang naik bus pergi ke Bandung. Saya biasa naik mobil namanya bus Sabar Subur. Ya. Biasa naik Sabar Subur, saudara. Tapi ketika saya di Malang, lalu kemudian saya pergi ke tempat penjualan tiket, di sana ada Sabar Subur, ada Pahala Kencana, macam-macam di sana ada. Saya biasa ke Sabar Subur, tapi hatiku pada waktu itu tidak tenang. Kok rasanya tidak nyaman ya? Sudah kalau begitu, saya pindah ke sebelah. Lalu pergi beli tiket Pahala Kencana. Sabar Subur 2 jam lebih dulu jalannya daripada Pahala Kencana. Saudara, setelah saya naik bus Sabar Subur duluan, 2 jam kemudian saya sudah menyusul, jadi sudah jalan 2 jam. Pada sore hari maghrib menjelang senja itu, tiba-tiba di pinggir jalan itu ramai orang berada di pinggir jalan. Sebenarnya ada apa ya? Saya ada bus parkir di sana. Nah, saya duduk di bus, lalu kemudian bus itu melewati. Ya, ternyata mobil Sabar Subur jurusan Bandung itu mengalami kecelakaan. Saya lihat, itu bus yang saya mau naik kita di Sabar Subur itu, yang jurusan ke Bandung, kecelakaan. Saudara, tentunya ini mengingatkan kepada saya bahwa saya tidak tahu. Tetapi atas petunjuk Tuhan, tentu sebelum kita kemana-mana kan kita selalu berdoa, Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau ke sana, Tuhan saya mau berangkat ini, pakai itu. Kita berdoa. Saudara, itulah petunjuk Tuhan untuk kita.
Ya, saya kagum dengan seorang oma yang baru-baru saya bertemu ya beberapa minggu lalu. Dia cerita, kami ini 10 saudara. Dia bilang, kalau kami mau bikin pertemuan, selalu cece saya itu, jangan dulu berencana, kita berdoa dulu. Saya bilang dia sudah usia 90 begitu masih mempunyai doa yang seperti demikian. Apalah artinya saya? Sering kasih dalam Tuhan, kita perlu petunjuk Tuhan, bukan? Tahukah saudara apa yang akan terjadi besok lusa? Tidak tahu saudara. Kita perlu berdoa untuk minta petunjuk Tuhan. Apapun rencana kita, mau buka usaha, mau berangkat, mau apa. Betapa pentingnya kita minta petunjuk Tuhan. Dan doa memberikan petunjuk kepada kita. Saudara, alasan kita yang ketiga adalah bahwa mengapa kita perlu berdoa kalau Allah itu Maha tahu. Yaitu bahwa kita percaya Allah itu menjawab doa. Atau kita beriman bahwa Allah itu menjawab doa. Kalau kita beriman dan percaya Allah itu menjawab doa, mengapa kita tidak berdoa? Banyak orang di dalam kesombongannya, dia mengatakan Allah itu Maha tahu, tidak perlu berdoa. Justru saudara, ketika kita tahu Allah itu Maha tahu dan mendorong kita untuk berdoa, itu menunjukkan kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 berkata demikian. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, cerita ini adalah bercerita tentang seorang bujang atau hamba dari Elisa. Pagi-pagi hari dia keluar dari tempat kediamannya, lalu dia mengatakan, oh Tuhan, betapa mengerikannya, ada musuh-musuh yang mengelilingi kita begitu banyak. Dia masuk lalu beritahu kepada Elisa, Tuhan, ada begitu banyak musuh-musuh sedang mengepung kita binasa. Lalu Elisa keluar dan mengatakan, tentara Tuhan itu lebih banyak yang mengelilingi kita. Tapi hambanya tidak tahu. Lalu Elisa mengatakan, Tuhan, bukalah mata hamba ini agar ia melihat. Tuhan mendengarkan doa daripada Elisa dan mata bujang itu, hamba itu terbuka dan melihat. Astaga, tentara Tuhan itu jauh lebih banyak dari musuh-musuhnya. Saudara, ini memberitahukan kepada kita bukan bahwa Allah itu menjawab doa? Memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu mendengar doa-doa kita. Mengapa kita tidak berdoa kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang Allah Maha Tahu, maka kita tidak bisa melepaskan dari 2 sifat Allah yang lain, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Hadir. Saudara, kalau baca dalam Mazmur 139 yang menjadi renungan kita hari ini, di sana dijelaskan tentang Allah yang Maha Tahu, tentang Allah yang Maha Hadir, dan Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah yang Maha Tahu itu dikarenakan Ia Maha Hadir. Dia tidak mungkin Maha Tahu kalau Dia tidak Maha Hadir. Saya ini tidak Maha Hadir, maka saya tidak Maha Tahu. Seandainya saya Maha Hadir, maka saya Maha Tahu. Betul tidak? Di mana-mana saya bisa hadir, maka saya Maha tahu. Banyak orang dia baru hadir 1 kali, tapi ceritanya seperti sudah hadir 10 kali. Lebih daripada orang yang sudah 100 kali hadir. Itu kita. Tapi beda dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha tahu karena Ia Maha hadir. Kenapa Ia bisa Maha hadir? Karena Ia Maha Kuasa, bukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah itu Maha tahu karena Ia Maha hadir. Allah itu Maha hadir karena Ia Maha tahu, atau dengan kata Maha kuasa, atau dengan kata lain, karena Ia Maha kuasa maka Ia Maha hadir. Karena Ia Maha hadir maka Ia Maha tahu. Jadi saudara, kita tidak bisa menutup bahwa kemahadiran Allah itu ada kaitannya dengan kemahakuasaannya Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Kuasa itu sendiri? Artinya Ia penuh dengan kuasa yang tak terbatas, tak tertandingi. Dengan kuasa inilah Allah membentuk kemampuannya untuk mewujudkan kedaulatannya.
Tidak ada yang dapat menggagalkan ketetapannya untuk terwujud. Karena Ia Maha Kuasa, maka Ia punya satu kemampuan untuk menetapkan apa yang perlu ditetapkan. Ia menetapkan apa yang Dia mau. Ia menetapkan satu otoritas, satu kedaulatannya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Dan tidak ada satupun yang bisa menghambatnya. Itu Allah yang Maha Kuasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu seperti apa? Yang menetapkan kedaulatannya, kehendaknya yang tidak bisa diganggu-gugat. Ada firman Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat 3 berkata demikian. Allah ada di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah Maha di surga, Ia mampu melakukan apa yang dikehendakinya di muka bumi ini. Saudara, kalau saya hadir di sini, saya bisa melakukan di sini. Ya, saya tidak bisa melakukan yang ada di luar sana. Bisakah saya berada di sini lalu kemudian saya menyetir mobil? Bisakah? Mungkin Sapam mengatakan, mobilnya jalan sendiri, tak bucuki semua. Betul kan? Lari semuanya. Ya, aneh kok mobil jalan sendiri. Saya tidak bisa. Tapi Allah itu Maha Kuasa, Dia ada di surga dan Dia bisa melakukan apa yang dikehendakinya dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Di dalam Matius pasal 19 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, di maha kehadiran Allah, di situ juga menyatakan di maha kuasanya Allah. Dan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah itu tidak bisa ada satupun yang membendungnya. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Saudara, ayat ini bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Saya pernah buat satu lagu. Ya, dan saya saksikan itu, saya nyanyikan waktu di kebaktian doa beberapa puluh tahun yang lalu ketika Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit hepatitis B saya. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin, dan itu saya alami, saudara. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, kita percaya bahwa kehendak Allah pasti terlaksana dan tidak ada yang dapat menggagalkan ketetapan Allah. Tidak ada. Dan itu memberitahukan kepada kita supaya kita mengakui bahwa kedaulatan Allah melalui doa, atau hak Allah untuk melakukan apa saja yang Allah sukai atas ciptaannya. Itulah kedaulatan Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita beringat atau diingatkan kembali. Ketika kita berbicara tentang Allah yang Maha Tahu dan sementara juga berbicara tentang Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Banyak orang mengatakan, kalau begitu apakah kita harus berdoa? Kalau Allah Maha Tahu, untuk apa kita berdoa? Kita berdoa oleh karena itu perintah Tuhan. Kita berdoa oleh karena minta petunjuk Tuhan. Kita berdoa karena kita percaya dan beriman bahwa Allah itu menjawab doa. Nah, kalau demikian Allah yang berdaulat sudah menetapkan segala sesuatu tanpa bisa dirubah. Lah, untuk apa kita berdoa kepada Tuhan? Toh percuma. Saya minta mobil, apakah Tuhan kasih mobil? Allah menetapkan saya dapat sepeda. Ya. Ngapain saya berdoa minta mobil? Ya sudah, kasih sepeda aja kan. Kan Tuhan Maha Tahu. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam doa kita diingatkan bahwa Allah berdaulat menetapkan. Dan melalui doa itu kita melihat bagaimana Allah berencana atas kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, doa merupakan sarana sekaligus cara dan sekaligus sarana yang telah Allah tetapkan untuk menyalurkan berkat kebaikannya kepada umatnya. Jadi sekalipun Tuhan sudah mengetahui, Tuhan berdaulat, tapi ketika kita berdoa, itu menjadi cara dan sarana Allah untuk mencurahkan berkat kebaikannya bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya sekalipun Dia Maha Tahu dan berdaulat, kita tetap harus berdoa. Karena sarana itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan segala kebaikan Tuhan. Doa merupakan pengendalian kehendak Allah. Doa bukan untuk mengendalikan kehendak Allah, namun melalui doa kita meletakkan kehendak kita di bawah otoritas dan kedaulatan Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita bukan sedang mengendalikan kehendak Allah,
namun melalui doa kita meletakkan kehendak kita di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Itulah berdoa. Jadi doa bukan berarti ini kehendak kita, lah ya, ini kehendak kita, lalu kehendak Tuhan di bawah, tidak. Tapi justru kehendak kita di atasnya kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menikmati apa yang Tuhan akan sediakan buat kehidupan kita. Saudara, berdoa itu artinya suatu persekutuan intim antara kita dengan Allah, supaya terjadi penyesuaian antara kehendak kita dan kehendak Allah, sehingga Allah mengisi hati kita dengan kehendaknya, dan akhirnya kerinduan Allah menjadi kerinduan kita yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara, bahasa ini begitu sulit, bukan? Sulit sekali kita ucapkan, ya. Tetapi saudara, ingatlah bahwa relasi kita dengan Tuhan itu adalah supaya terjadi penyesuaian. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Apa sih maksud isi hati Tuhan? Dan kemudian maksud hati Tuhan itu diisi kepada kita supaya terjadi penyesuaian kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Saudara, satu kali seorang oma yang rajin berdoa masuk ke rumah Tuhan, lalu kemudian dia berdoa di sana. Saudara, seorang pastor gereja melihat oma ini kok berdoa tapi tidak ada suaranya apa-apa ya. Lah, pastor ini penasaran. Begitu oma ini keluar, dia mengatakan, "Oma, iya, oma tadi berdoa, iya. Oma bilang apa sama Tuhan?" Apa? Bilang apa? Oma bilang, "Saya tidak bilang apa-apa. Saya diam saja." "Hah? Kan berdoa harus bicara." "Iya, tapi saya tidak ngomong apa-apa." Lalu dia bertanya, "Kalau begitu Tuhan bilang apa sama dengan oma?" Dia bilang, "Tidak, juga Tuhan tidak bilang apa-apalah. Kalau gitu ngapain berdoa?" Dia bilang, "Ketika aku masuk ke rumah Tuhan, menenangkan hatiku, Tuhan yang ada di dalam di sini mengisi hatiku, aku sudah tahu apa yang Tuhan mau, dan Tuhan tahu apa yang ku mau, tanpa aku berbicara apa-apa." Saudara, ini berbicara tentang suatu keintiman, bahwa ketika dia hadir di hadirat Allah di dalam suatu doa yang senyap, Allah yang ada di dalam dirinya mengisi hatinya, memenuhi segala keinginan hatinya tanpa dia minta. Dan tanpa Allah beritahukan, semuanya otomatis tercurah. Dan terjadi sebuah persekutuan yang indah antara dia dengan Allah yang mengasihi dia. Itulah sebabnya saudara, inilah titik temu antara kedaulatan Allah dan doa-doa orang Kristen. Inilah titik temu antara permohonan kita dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengisi segala keinginan hatinya kepada kita. Dan akhirnya kita berusaha menyesuaikan apa yang menjadi kerinduan Allah, dan itu menjadi kerinduan kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara, pengalaman seperti ini hanya dimungkinkan ketika saudara dan saya mengerti bahwa Allah mau kita berdoa, dan Allah itu tahu kedaulatan Allah di dalam doa kita. Bukan kita memaksakan apa yang kita menjadi keinginan kita, tapi biarkan Allah bekerja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya di dalam doa Bapa kami. Di dalam kitab Matius 6 ayat 10, Yesus mengajarkan demikian. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mengatakan tentang betapa pentingnya kita mencari kehendak Tuhan, otoritas kedaulatan Allah di dalam setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan saja, tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia berada pada suatu situasi yang begitu sulit sekali, saudara, Yesus berdoa sesuai dengan kedaulatan Allah. Dia berkata, "Ya Bapa, jika Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus dalam sebuah doa yang terakhir, di dalam penderitaan yang tidak terkirakan, keinginan hatinya adalah supaya cawan ini dilepaskan daripada dia, cawan penderitaan ini dihilangkan dari dia. Itu keinginan hatinya, supaya dia tidak mengalami penderitaan, tapi demi kepentingan manusia dan sesuai dengan kehendak Allah, dia mengatakan, "Jadilah seperti kehendak-Mu." Saudara yang kasih dalam, ini tidak mudah. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan kalimat di bawahnya, di dalam ayat yang ke-43 di dalam Lukas 22 tadi. "Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus dan memberikan kekuatan kepadanya."
Saudara, kalimat ini menjadi kalimat kunci. Bahwa ketika kita menyerahkan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan setelah kita berdoa, Allah tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Allah tidak membiarkan kita menanggung dengan kekuatan kita. Allah tidak membiarkan kita sendirian menghadapinya. Tetapi ada kekuatan Allah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi sekalipun itu tidak berubah. Apa yang kita minta tidak terlaksana. Tetapi ada kekuatan Allah yang akan menopang kita. Dan itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia minta cawan ini diangkat, tetapi tidak terjadi. Tetapi seorang malaikat datang untuk memberikan dia kekuatan untuk menanggungnya. Saudara, kekuatan seperti inilah yang mengerti, yang memberikan kita kemampuan untuk menanggung segala kelemahan dan pergumulan kita. Tuhan tahu kita tidak punya kekuatan dengan kekuatan sendiri untuk menanggung semua ini. Tetapi Tuhan tidak biarkan kita tetap menjalani segala sesuatu menjadi pergumulan hidup kita. Tetapi ada Allah yang menopang kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Paulus mengatakan, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam keterbatasan kita menanggung segala pergumulan hidup kita, Allah memberikan kita kekuatan. Ketika kita berdoa, Tuhan, Engkau Maha Tahu, ya. Aku berdoa kepadamu. Aku minta ini kepadamu. Lepaskan aku dari para pergumulan beban hidup ini. Tetapi kalaupun tidak lepas, sesuai dengan kehendak-Mu, jadilah. Di sana kita akan melihat kekuatan yang Allah sediakan buat kita. Karena Allah tahu dengan kekuatan kita, kita tidak mampu untuk menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menutup firman Tuhan ini dengan satu cerita. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Pada tanggal 11 Mei saya diminta untuk ikut menumpangkan tangan penabisan pendeta di desa Resap Ombo, cabang GKKA Arjuno. Saudara, kami ke sana ikut menabiskan pendeta, dan pendeta ini penginjil namanya Andreas Sukarji. Dia punya seorang anak namanya Evelyn, umur 13 tahun. Dia sudah menjalani sakit kurang lebih 1 tahun dan kemo sudah 1 tahun. Saudara, itu yang sudah kurus sekali. Mamanya kalau membuka baju untuk waslap dia selalu menangis dan tidak tahan melihat karena sudah tinggal kulit pembungkus tulang. Mamanya selalu mengatakan, aku tidak tahan tapi aku harus lakukan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kami ada di sana, setelah acara penabisan pendeta, kami berdoa, rumahnya di belakang gereja. Kami berdoa di sana bersama-sama. Saudara, dia ini kena sakit kanker. Dan Tuhan izinkan dia untuk melihat, menyaksikan papanya ditabiskan pendeta. Tanggal 11 Mei. Dia beritahukan pada papanya, Pak, Evelyn telah banyak merepotkan papa. Papanya bilang, jangan berkata begitu, nak. Ya, mereka selalu mendapatkan kekuatan dengan ucapan-ucapan anaknya ini. Ketika kami di sana, kami berdoa, menyanyi, dia ikut menyanyi dan berdoa. Saudara, saya sendiri terberkati dan dikuatkan. Dia begitu menderita dan 24 jam tidak boleh lepas oksigen. Dia mengatakan, Papa, bawa saya ke IGD. Lalu papanya bilang, nanti hari Senin saya bawa kau ke IGD. Saudara, setelah acara penabisan pendeta hari Sabtu, hari Minggu ibadah, dan hari Senin dia dibawa ke IGD di Surabaya. Saudara, saya minta izin kepada orang tuanya, mengatakan, izinkan saya untuk share ini karena sudah menjadi berkat buat kami dan memberkati banyak orang. Tidak apa-apa. Saya telepon kemarin, lalu kemudian papanya bercerita tentang anak ini. Walaupun saya secara pribadi, saya tidak tahan, selalu ingat wajah almarhum dan selalu membawa kesedihan buat saya. Saudara, hari Minggu tanggal 19 Mei, sekitar jam 6 sore, kami mendapat berita bahwa Evelyn itu telah dipanggil Tuhan. Sudah kembali ke rumah. Lalu saya bicara dengan imamanya. Dia bilang, Pak, hari Rabu itu Evelyn berkata kepada saya, Mak, izinkan saya ketemu dengan Tuhan. Izinkan saya kembali ke rumah Tuhan. Saudara, dia bilang, Tuhan Yesus itu baik, Mak.
Tuhan Yesus baik. Lalu mamanya bilang, iya pergi Mina. Lalu kemudian papanya bilang sama saya, dia bilang, Pak, beberapa hari yang lalu dia sudah sampaikan sama saya, Pak, aku sudah melihat rumah di surga. Dan tanggal 19 itu dia dipanggil Tuhan. Di dalam satu ketenangan untuk bertemu dengan Tuhan. Pertanyaan saya adalah saudara, apakah kurang papanya sebagai seorang hamba Tuhan berdoa? Apakah kurang kami hamba-hamba Tuhan datang untuk berdoa? Kurang? Tidak. Kenapa Tuhan tidak mendengar? Mengapa Tuhan tidak mengabulkan permintaan anak untuk sembuh? Umur baru 13 tahun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kekuatan Allah itu membuat dia bisa bertahan. Bahkan bertahan selama kurang lebih 1 minggu untuk menyaksikan papanya dipendetakan. Dan akhirnya dia pulang ke rumah Bapak dengan satu pengakuan bahwa dia rindu bertemu dengan Tuhan. Ini semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kehendak Tuhan tidak memenuhi keinginan kami dan orang tuanya. Tetapi Tuhan memberikan dia kekuatan untuk melewatinya. Dan dia telah menjadi kesaksian dan menjadi berkat buat banyak orang. Mamanya bilang begini, guru-gurunya datang. Dia mengatakan, anak ini telah menjadi berkat buat kami. Sekalipun banyak gurunya bukan orang-orang Kristen. Telah menjadi berkat buat kami, keteguhan kekuatannya. Saudara, ini menjadi suatu kesaksian bukan? Kalau hari ini saudara saya kita mengalami banyak sekali pergumulan penderitaan. Kita sudah berdoa minta ini minta itu tapi tidak ada jalan keluar untuk kita. Saudara tetap berdoa. Karena Allah mendengar doamu dan Allah memberikan kekuatan yang tidak kita miliki. Kekuatan itu untuk menjalaninya menjadi berkat buat orang lain. Jadi, kalau Tuhan mau tahu haruskah kita berdoa? Kalau Allah itu berdaulat haruskah kita tetap berdoa? Jawabannya adalah harus. Karena ada kekuatan Allah buat kita.